Berjumpa kembali bersama saya Firman Husain di channel yang keren beken ini. Semoga sahabat inspiratifku baik selalu sehat walafiat, penuh keberkahan. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengisahkan tentang wahyu pertama yang diturunkan Allah dan perintah mendakwahkan apa yang Allah wahyukan di fase awal penyampaian risalah Islam. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama berikut ini. Wahyu pertama di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwah dengan penuh kehati-hatian. Masyarakat Mekah pada saat itu masih berada dalam kondisi jahiliyah, yakni penuh dengan praktik penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, pada tahap awal, dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk membangun fondasi keimanan yang kuat tanpa menimbulkan resistensi besar dari masyarakat. Erster dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah Syria. Selama 3 tahun pertama, Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk Islam. Beliau melakukannya dengan pendekatan yang sangat hati-hati, menyebarkan risalah Allah kepada orang-orang yang sudah dikenal baik dan yang dianggap bisa dipercaya. Pada tahap ini, Nabi tidak berdakwah di tempat-tempat umum, melainkan secara pribadi kepada individu-individu yang dianggap memiliki hati terbuka terhadap ajaran tauhid. Beberapa tokoh penting yang menerima dakwah Nabi pada masa ini antara lain Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad, adalah orang pertama yang beriman kepada risalah yang beliau bawa. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang masih sangat muda saat itu, juga segera menerima Islam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi dan seorang pedagang terpandang, adalah tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan Islam pada tahap awal ini. Berkat pengaruh Abu Bakar, beberapa orang terpandang lainnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf juga memeluk Islam. Selain itu, rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, seorang sahabat muda dari Bani Mahzum, menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin awal untuk belajar tentang Islam. Rumah ini dikenal sebagai Darul Arkam, tempat di mana Nabi memberikan bimbingan dan pelajaran agama secara sembunyi-sembunyi kepada para pengikutnya. Zweiter dakwah secara terang-terangan, dakwah Yariyah. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW melalui ayat dalam surah Al-Hijr. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Qais. Al-Hayr 94. Dengan perintah ini, Nabi mulai berdakwah secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan kerabat dekatnya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib di Bukit Syafa. Beliau berdiri di atas bukit itu dan menyeru, "Wahai orang-orang Quraisy, jika aku memberitahukan kalian bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja, kami tidak pernah melihatmu berbohong." Nabi kemudian melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepada Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala." Namun, seruan Nabi ini tidak disambut dengan baik oleh sebagian besar kerabatnya. Bahkan, Abu Lahab, paman Nabi, dengan sinis menolak dakwah tersebut dan berkata, "Celakalah engkau, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami." 3. Menyeru masyarakat Mekah di tempat umum. Setelah dakwah kepada keluarga dan kerabat dekatnya, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat Mekah secara lebih luas. Beliau sering berdakwah di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan-jalan, dan di depan Ka'bah. Nabi juga memanfaatkan musim haji
di mana banyak orang dari berbagai suku Arab datang ke Mekah untuk menyampaikan pesan Islam kepada para pengunjung dari luar Mekah. Namun, dakwah secara terbuka ini mendapatkan perlawanan keras dari para pemimpin Quraisy yang merasa bahwa ajaran Tauhid akan mengancam posisi mereka sebagai penjaga Ka'bah dan pusat perdagangan yang banyak dikunjungi penyembah berhala. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah menjadi penentang utama dakwah Nabi. Mereka berusaha keras menghentikan perkembangan Islam dengan berbagai cara, termasuk mengejek, mencemooh, dan menyiksa para pengikut Nabi. 4. Menghadapi intimidasi dan persekusi. Ketika dakwah Nabi mulai menyentuh kalangan lemah dan budak, Quraisy mulai menerapkan kekerasan fisik untuk menekan umat Islam. Salah satu contoh adalah Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah yang disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal dipaksa berbaring di atas pasir panas di tengah terik matahari sambil ditindih batu besar agar ia mau kembali menyembah berhala. Namun ia tetap teguh dan hanya mengucapkan, Ahad, Ahad, Yang Esa, Yang Esa. Sahabat lainnya, seperti Yasir dan Sumayyah, juga menjadi korban kekerasan karena keteguhan iman mereka. Sumayyah bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam setelah dibunuh oleh Abu Jahal karena menolak meninggalkan Islam. 5. Pentingnya kesabaran dan keteguhan. Selama masa-masa sulit ini, Nabi Muhammad SAW terus menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran. Allah memberikan dukungan melalui wahyu-wahyu yang meneguhkan hati Rasulullah dan para pengikutnya. Salah satu ayat yang diturunkan adalah, "Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Qais. Ghafir 55. Melalui kesabaran dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam terus menyebar secara bertahap meskipun menghadapi rintangan yang sangat berat. Dakwah Nabi pada masa awal ini menekankan keimanan kepada Allah yang Esa, keadilan sosial, dan pembebasan dari ketidakadilan, serta melawan penindasan dan kesewenang-wenangan yang menjadi ciri khas masyarakat jahiliyah. Ajaran Islam mulai mengakar di hati para pengikutnya, yang semakin hari semakin bertambah meskipun dihadapkan pada ancaman kekerasan. Perjuangan dan pengorbanan ini menjadi pondasi awal dari penyebaran Islam yang kelak akan mengubah dunia. Intisari kisah. 1. Wahyu pertama dan permulaan dakwah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Wahyu ini mengandung perintah untuk membaca dan merenungi penciptaan manusia, serta menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Setelah 3 tahun, turun perintah untuk menyampaikan Islam secara terbuka kepada masyarakat. Nabi mulai berdakwah secara terbuka, namun mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy, terutama para pemimpin mereka yang merasa terancam oleh ajaran Tauhid. Zweite Methode dakwah. Dakwah Nabi dimulai secara personal, perlahan-lahan mengajak individu-individu yang dianggap siap menerima Islam. Setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi mulai berdakwah secara terbuka di tempat umum, namun hal ini memicu perlawanan dari kaum Quraisy. Umat Islam menghadapi berbagai macam tantangan, dari ejekan hingga penyiksaan fisik, namun mereka tetap teguh dalam keimanan. 3. Reaksi kaum Quraisy. Pemimpin Quraisy menolak ajaran Islam karena takut kehilangan kekuasaan dan status sosial. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah, termasuk intimidasi dan kekerasan fisik terhadap kaum Muslim. 4. Kesabaran dan keteguhan Nabi dan para pengikut. Meskipun mengalami berbagai macam cobaan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Ketabahan mereka menjadi salah satu kunci keberhasilan dakwah Islam. Hikmah dan pelajaran dari kisah ini.
1. Pentingnya kesabaran dalam berdakwah. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW menunjukkan keteguhan hati dan tidak mudah putus asa meskipun dihadapkan dengan perlawanan keras. 2. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Dakwah Nabi memberikan contoh bahwa dalam menyampaikan kebenaran, meskipun sulit dan penuh tantangan, seorang muslim harus tetap tegar dan tidak gentar. Rasulullah mencontohkan bahwa ketika mendapat wahyu, meskipun ditolak, beliau tetap maju dengan penuh keyakinan. 3. Perlunya bertahap dalam menyampaikan dakwah. Dakwah Nabi dimulai secara perlahan dan bertahap, dimulai dari orang-orang terdekat, sebelum akhirnya disampaikan secara terbuka. Ini mengajarkan bahwa perubahan besar memerlukan pendekatan bertahap dan hati-hati. 4. Ilmu pengetahuan sebagai landasan kehidupan. Wahyu pertama yang turun mengandung perintah untuk membaca dan belajar. Ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci penting dalam kehidupan seorang muslim, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. 5. Tantangan adalah bagian dari perjuangan. Perjuangan Nabi dan sahabat menghadapi penindasan menunjukkan bahwa menghadapi tantangan adalah bagian dari proses menyebarkan kebaikan. Cobaan yang mereka alami justru memperkuat iman dan menumbuhkan ketabahan. 6. Keyakinan akan pertolongan Allah. Meskipun menghadapi banyak hambatan, keyakinan Nabi Muhammad SAW akan pertolongan Allah tetap kokoh. Ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus selalu optimis dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. 7. Peran akhlak yang mulia dalam dakwah. Nabi Muhammad SAW berhasil mengajak banyak orang masuk Islam karena akhlaknya yang mulia. Sikap jujur, adil, dan peduli kepada orang lain menjadi teladan yang diikuti oleh para pengikutnya. Akhlak yang baik menjadi kunci keberhasilan dakwah. Dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa dalam menyebarkan kebenaran, kesabaran, keteguhan, dan akhlak yang mulia adalah hal-hal yang harus diutamakan. Serta, keyakinan penuh kepada Allah merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Demikian sahabat inspiratifku, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita yang lebih baik lagi dan berkualitas. Saya sudahi dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.